Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hanum. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Nanti yang namanya dipanggil, silakan angkat tangan dan menjawab hadir. Yang pertama Kurnia, hadir. Kemudian Hanum tadi ya, hadir. Kemudian Mazaya, hadir. Dela, hadir. Safa, hadir. Aura, hadir. Enda, hadir. Alhamdulillah, semua hadir ya hari ini. Ada yang tidak masuk kan? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk? Jihan. Kenapa tidak masuk Jihan? Sakit. Ada yang dikasih surat? Izin ke wali kelas, Ibu. Oh iya. Kemudian nanti saya tanyakan ke wali kelasnya ya. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Siapa yang kemarin pergi ke tempat yang menarik? Saya, Bu. Silakan Nazaya. Saya pergi ke pantai Pulau Merah. Wah, itu pantai yang indah ya. Itu Iya. bisakah kamu menceritakan suasananya bagaimana? Ya, jadi kemarin di pantai Pulau Merah itu airnya biru, terus anginnya sejuk, banyak payung juga untuk berteduh, dan itu aja, Bu. Bagus, terima kasih ya Nazaya. Ceritamu membantu kita masuk ke dalam materi hari ini. Baik, selanjutnya Baik, selanjutnya bagaimana jika Ibu belum pernah ke pantai itu? Bagaimana cara Ibu bisa membayangkan suasananya? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, Hanum. Harus diceritakan dengan rinci, Bu. Baik, tepat. Nah, ada yang ingin menambahkan pengalaman yang lain? Saya, Bu. Baik, Enda. Kemarin saya pergi ke kebun bunga. Di sana banyak bunga warna-warni, ada mawar merah, ada bunga matahari, sama beberapa bunga kecil warnanya ungu. Nah, itu contoh yang bagus. Karena penjelasannya Enda cukup rinci sehingga kita bisa membayangkan suasananya tanpa melihatnya langsung. Baik anak-anak, menceritakan sesuatu dengan rinci agar orang lain dapat membayangkan yang kita ceritakan. Itulah yang dinamakan teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar memahami teks deskripsi dengan membaca untuk menemukan informasi tersurat di dalamnya. Baik, pertama-tama Ibu akan menampilkan gambar. Nah, dalam gambar ini kalian amati, lalu sebutkan apa saja yang ada di gambar ini. Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Yang mau menjawab? Baik, Kurnia. Ada banyak orangnya, Bu. Kemudian ada apa lagi? Hanum. Ada apa? Anak-anak yang sedang bermain. Baik, ada lagi? Aura. Rumputnya hijau dan pohonnya rindang. Kemudian ada lagi? Saya, Ibu. Ya, Ada Nela. orang tua yang duduk-duduk sambil mengawasi anak-anaknya. Nah, bagus. Dari apa yang kalian sebutkan barusan, nah, kalian sudah menggunakan panca indera penglihatan. Kalian melihat warna, bentuk, dan gerakan yang ada di taman ini. Nah, sekarang coba kalian bayangkan lagi bagaimana jika kalian dalam taman tersebut menggunakan panca indera yang lain, misal hal-hal yang bisa kalian cium, hal-hal yang bisa kalian dengar atau rasakan dari taman ini. Mungkin ada yang bisa membantu? Saya, Ibu. Siapa? Mungkin ada suara anak-anak sedang tertawa, Ibu, karena banyak anak-anak di sana. Ya, selanjutnya ada lagi? Saya, Jela. mungkin juga terdengar suara orang tua yang sedang bercakap-cakap. Ya, selanjutnya ada lagi? Saya. Kamu. Ada ya? Kalau saya membayangkan ada suara burung dari pepohonan
Dari LKPD itu, tugas kalian adalah menemukan informasi berdasarkan teksnya menggunakan panca indera yang tadi ibu jelaskan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, kalian mengisi tabelnya ya. Jadi nanti kami harus mencari kalimat yang sesuai dengan setiap panca indera ya Bu? Iya. Jadi kalian harus benar-benar menulis yang tertulis di teks karena tersurat. Jadi tidak boleh menebak dan menambahkan teks yang tidak ada. Sebelum membaca teks, menurut kalian apa saja contoh rincian berdasarkan panca indera yang biasanya bisa ditemukan di pasar tradisional? Mungkin itu ada bau-bau ikan asin, bumbu dapur. Ya, ada lagi? Terus juga ada suara pedagang yang berteriak menawarkan barang. Boleh. Ada lagi? Warna buah dan sayurannya yang bermacam-macam. Ya, betul. Itu contoh yang sangat umum dari teks deskripsi tentang pasar tradisional. Nanti saat membaca, kalian sesuaikan lagi dengan teks yang ibu berikan di Altapedia. Jika kalian masih bingung saat mengisi tabel, ibu akan berkali-kali membantu. Jangan ragu bertanya bila ada yang belum jelas. Baik, sekarang bacalah teks deskripsinya di Altapedia itu. Nah, itu bacanya secara perlahan ya, biar tidak ada yang terlewat. Kemudian dipahami setiap kalimatnya dan isi tabelnya berdasarkan petunjuk yang ibu berikan di LKPD. Bu, Ya, warna-warni buah segar termasuk penglihatan ya? ya, karena bisa dilihat. Mau tanya, Ya, suara tawar-menawar termasuk pendengaran ya Bu? iya benar. Bu, saya mau tanya. Iya. Kalau aroma rempah dan bawang itu masuk pendengaran kan Bu? Aroma rempah itu lebih ke penciuman. Kalau pendengaran itu bukan. Terima kasih ya Bu. Ya. Bagus. Kalian sudah menemukan beberapa kalimat yang tepat. Tapi pastikan ya setiap kalimatnya itu benar-benar sesuai kategori panca inderanya. Kalau kesulitan angkat tangan boleh ya. Ya. Ini bagian perahu bukan yang Mana? yang jalan ke pasar terasa becek. Oh iya. Itu yang pertama. Ya. Untuk pengecap yang ini boleh jajanan manis dan gorengan yang mengundang selera. Iya boleh. Terima kasih Bu. Baik. Baik, setelah kalian mengisi tabel panca indera di LKPD, silakan cocokkan jawaban kalian dengan teman sebelahnya. Pastikan setiap kalimat yang ada di LKPD itu sudah sesuai dengan tabel panca inderanya. Loh, kok punya aku di kolom penciuman ada juga ya jawabannya? Kamu gimana ya? Sama, tapi salah satunya kayaknya bukan penciuman deh. Kita cek teksnya dulu. Bu, Ya. aku bingung soalnya menemukan 2 kalimat untuk penciuman. Ini tepatnya gimana ya Bu? Boleh kamu bacakan dulu kalimatnya bagaimana? Yang pertama, aroma rempah dan bawang memenuhi udara. Terus ada yang kedua, udara panas membuat orang cepat berkeringat. Nah, jadi kalimat pertama itu jelas termasuk dalam penciuman. Kalau yang kedua berarti lebih ke berapa? Karena berkaitan dengan rasa panas yang dirasakan tubuh. Jadi pilih kalimat yang pertama untuk kolom penciuman. Baik Bu, terima kasih. Bu, Ya, jadi Sora? harus benar-benar menyesuaikan dengan panca inderanya ya. Ya, harus sesuai ya. Sekarang mari kita cocokkan jawaban kalian dengan teks di LKPD. Untuk penglihatan yang tepat itu ada pada baris yang penglihatan ya. Itu yang warna-warni, buah
hingga hijau segar sayuran membuat mata pengunjung bla. Apakah sesuai dengan jawaban kalian? Sesuai, Bu. Bagus. Sekarang bagian pendengaran. Kalimat yang tepat itu tertulis suara tawar-menawar terdengar di saut-sautan dan seterusnya. Apakah sama? Sama, Bu. Baik, untuk penciuman, kalimat yang benar adalah aroma rempah, bawang, dan ikan asin memenuhi udara dan seterusnya. Apakah sudah benar? Sudah benar, Bu. Untuk selanjutnya bagian peraba, kalimatnya yaitu jalanan pasar terasa agak becek saat diinjak sehingga kulit merasakan dingin dan basahnya lantai yang lembab. Apakah sama? Sama, Bu. Untuk yang terakhir, pengecap, kalimatnya yaitu beberapa pedagang menyampaikan jajanan manis dan seterusnya. Apakah semua menulis yang ini? Iya, Bu. Bagus. Berarti kalian sudah mampu membuktikan bahwa jawaban yang kalian tulis sudah benar-benar sesuai dengan teks aslinya. Artinya kalian sudah mampu menemukan informasi tersurat dalam teks deskripsi dengan tepat. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks deskripsi tentang pasar tradisional dan menemukan rincian panca inderanya, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ya? Teks deskripsi itu menggambarkan objek secara rinci, Bu. Bagus. Ada lagi? Saya Hanu? menggunakan panca indera untuk membuat pembaca seolah-olah merasakan suasananya. Betul. Ada tambah lagi? Saya, Ibu. Ya, siapa? Objeknya bisa tempat, orang, hewan, atau benda, Ibu. Betul. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci menggunakan panca indera sehingga pembaca dapat membayangkan apa? Suasana dan bentuk objek tersebut secara jelas. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita review sebentar apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menjawab? Baik, Mas Zaya. Tentang teks deskripsi, Bu. Benar. Stella? Itu Ibu, cara menemukan informasi tersurat berdasarkan panca indera. Ya, betul. Siapa lagi? Oh ya, Enda. Cara membedakan kalimat untuk penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Betul. Jadi ada 5 ya panca inderanya. Jadi secara keseluruhan hari ini kalian sudah bisa memahami cara menemukan informasi tersurat berdasarkan panca indera dalam teks deskripsi. Ibu sangat senang melihat kalian aktif hari ini, teliti dan mau berdiskusi dengan teman sebelahnya selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk tugas di rumah, silakan ditulis di bukunya. Ibu ingin kalian membaca 2 teks deskripsi tentang makanan tradisional. Pilihan kalian sendiri, boleh nasi kuning atau nasi pecel atau yang lainnya mungkin. Setelah membaca, nanti tulislah dalam bentuk tabel yang berisi persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut, serta pendapat pribadi kalian tentang pentingnya melestarikan makanan tradisional. Nah, ini tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran kali ini? Seru, Ibu. Menyenangkan, Bu. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa
Berdoa selesai. Terima kasih Hanum. Baiklah anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.